Sudah dapat semua? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah. Mohon maaf, cuacanya panas sekali ya. Saya dari jam 9 lah tadi di sini. Sudah keringatan luar biasa, karena memang kondisinya seperti ini. Harusnya ada satu lagi kipas mungkin di sini ya, kayaknya dicopot gitu. Karena kalau di sini kan saya di depan yang dapat kipas, yang tengah nggak dapat. Yang situ paling sampai Parabi ya, paling. Sampai nggak, Bi? Sampai nggak kipasnya, Bi? Kerasa nggak? Dikit kan ya kan? Dikit. Harusnya hasilnya kurang. Sebenarnya saya minta di ruang berapa? Ruang bawah itu, ruang S1 itu. Tapi kayaknya ada yang pakai katanya ruang. Ya, sudahlah, kita ngalah. Iya. Saya nanya lagi juga itu di lab di lantai 3 sudah jadi apa belum? Kayaknya belum belum selesai 100%. Nah, lab lantai 3. Nanti kita pakai di situ ya nantinya ya. Baik, ini pertemuan ke-9 ya, secara offline ya. Tadi masuk ke kelas hibrid juga. Dan kita sudah masuk ke materi yang ke berapa nih? Dikurangi UTS berarti materi ke-8 ya. Materi ke-8 pertemuan ke-9. Karena satu kemarin dipakai untuk UTS. Nah, di pertemuan yang lalu itu kan sudah saya buat rekaman, tapi kayaknya tuh tidak sengaja terprivate lagi itu anunya tuh. Karena saya buka lagi kalau ada yang penasaran untuk ngecek memastikan jawabannya benar apa tidak tuh. Karena Parabi sudah mengandalkan apa BART ya anu ya dia. Ingatin? Hasilnya gimana, Bi? Hasilnya gimana yang mengandalkan Open AI, ChatGPT itu hasilnya ternyata juga bermasalah ya kayaknya ya. Tidak semuanya bisa dibaca. Jadi memang itu di satu sisi bisa membantu karena saya juga kemarin terakhir ini ya mencoba membuat artikel dari ChatGPT itu hasilnya. Iya, yang bermasalah itu adalah pada saat dia buatkan tinjauan pustaka. Jadi kalau misalkan saya misalkan gini ya, saya sudah buat gitu kan laporan penelitian nih. Karena kalau misalkan kita buat artikel itu kan diusahakan artikel dengan laporan penelitian itu berbeda ininya, bahasanya. Si OpenAI atau ChatGPT, kita berbicara ChatGPT dulu ya sebelum, karena tadi ada hubungannya dengan yang kemarin mencoba menjawab soal UTS itu. Di ChatGPT dia bisa memparafrasekan ya bahasa ini ya. Tahu nggak istilah parafrase? Membuat kalimat yang ada dengan kalimat yang lain tapi dengan arti yang serupa gitu. Itu namanya parafrase lah kalau di bahasa Indonesia. Nah, itu dia bisa kalau itu. Kemudian kalau misalkan saya juga minta gini ya di ChatGPT, tolong buatkan saya abstrak dengan bahan ini gitu ya. Bahannya kan saya berikan ke dia. Misalkan bahannya ada 2 lembar gitu, 2 lembar di laporan penelitian. Saya minta buat ke dia abstrak dengan jumlah kata sekian, misalkan 150. Itu ChatGPT tidak bisa lakukan itu. Jadi pada saat saya masuk copy lagi dari ChatGPT masukkan ke Word, itu nanti hasilnya bisa jadi lebih dari 150, bisa jadi kurang dari 150. Dia tidak bisa ngepaskan itu. Jadi ya walaupun dia, karena memang ya kita paham ya, walaupun dia AI ataupun kecerdasan buatan masih punya keterbatasan juga di sana sini ya. Satu itu ya. Kemudian saya dari jumlah ini ya. Kalau memparafrasekan oke. Kalau membuat jumlah kata tertentu masih agak bermasalah. Yang kedua lagi yang bermasalah pada saat kita membuat tinjauan pustaka. Karena dia tidak punya akses ke jurnal, dia tidak punya akses ke apa namanya ya, sumber-sumber ilmiah seperti misalkan jurnal, ada buku gitu ya. Ada misalkan paper di repositorinya mana atau di Google Drive atau di yang lain-lain, itu yang bermasalah. Itu dia juga tidak bisa akses ke situ. Kalaupun misalkan dia bisa buatkan misalkan pernyataan pernyataan satu, silakan Pak. Ada pernyataan satu kemudian sumbernya dari Iqbal 2023 misalkan gitu ya. Itu ternyata pada saat saya telusuri penelitian yang dari Iqbal 2023 itu tidak ada atau bahkan hanya fiktif aja dia buatkannya. Jadi pesan saya kalau misalkan nanti kebetulan membuat laporan penelitian skripsi gitu ya, ya selain misalkan tetap menggunakan ChatGPT untuk membantu mempercepat proses membuat kata-kata, dia kata-katanya bagus, bahasa Indonesianya bagus gitu, karena dia kan berdasarkan bahasa Inggris kemudian yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia baku. EYD-nya itu benar gitu. Tapi memang saya belum 100% mengecek apakah
EYD-nya itu sesuai dengan KBBI, karena ejaan yang benar itu harusnya kan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi tugas kita kalau misalkan memanfaatkan itu harus banyak itu. EYD-nya dicek lagi, kemudian di KBBI-nya dicek lagi itu dipastikan benar. Dan tadi kalau itu merupakan tinjauan pustaka harus dipastikan bahwa tinjauan pustaka itu ada dan tidak fiktif gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan nanti dimasukkan di jurnal yang bereputasi istilahnya ya, maka itu nanti bermasalah kalau si tinjauan pustaka kayak itu berdasarkan dari sumber-sumber pustaka yang tidak valid gitu, tidak tervalidasi dengan benar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu pengalaman saya menggunakan ChatGPT. Tapi jadi istilahnya gini, saya memanfaatkan ChatGPT untuk membuat artikel ilmiah itu jadi. Tapi tidak bisa misalkan di sini Banjarbatu kan punya 2 jurnal tuh, namanya Jutisi dan Progresif itu. Jurnal ilmiahnya ya. Jurnal ilmiah itu kan isinya hasil-hasil penelitian mahasiswa dengan dosen sendiri atau dosen dengan orang luar, ataupun dosen di luar sana dengan dosen Sidik Banjarbaru, ataupun dosen luar sana yang juga dengan peneliti di tempat mereka gitu. Seperti itu ya anunya. Nanti sekali-sekali saya perlihatkan ininya, linknya ya. Kemudian kita bisa lihat. Jadi saya juga banyak mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa bimbingan saya ke jurnal situ. Jadi misalkan saya bersama dengan siapa itu ya, mahasiswanya di penulis pertama, saya penulis keduanya gitu. Karena memang itu menulisnya mahasiswa menulis hasil penelitiannya, kemudian saya yang kemudian menulis lagi dalam bentuk artikel. Tapi karena itu penelitian mahasiswa, saya berada di penulis kedua biasanya. Penulis pertamanya tetap mahasiswa. Nah, begitu ya. Baik, kita masuk dulu ke materi kita. Itu terkait dengan ChatGPT tadi. Dia bisa membuat artikel, dia bisa menjawab soal, tapi kadang-kadang kita tidak bisa 100% mempercayai. Kalau dia jawabnya ngawur, itu jangan disalahkan ChatGPT-nya ya, atau jangan disalahkan laptopnya itu. Iya, ya, Rida nih ya. Jadi kalau dia jawab sesukanya dia, ya sudah berarti karena memang seperti itu. Kemudian dia database-nya juga terbatas. Dia database-nya di bawah 2021 kalau tidak salah. Itu versi 3.5 yang saya punya ya, saya gunakan. Karena kan dia punya yang versi 4.0 kalau tidak salah. Oke, punyamu ChatGPT-nya versi berapa? 3.5 apa 4? 3.5. Nah, itu kan yang kita bisa gunakan dengan akun Microsoft, dengan akun Google atau dengan akun email selain yang berbayar ya. Karena kalau yang berbayar saya kurang tahu bayarnya berapa dolar itu per bulan, ada yang per setengah tahun kalau tidak salah ada per tahun. Berapa? Bi? 200.000 per berapa? Per bulan? Per bulan apa per tahun? Per bulan. Per bulan mahal ya. Kalau kita hanya memakainya sekali-sekali kayak kira tidak terlalu worth it istilahnya ya, bayar segitu. Ya, silakan. Masuk. Waalaikumsalam lagi. Ya, yang aktif di kelas ini ya ini ya, Yogi, Rizky Ridani, Iqbal, Farabi. Ini si lupa saya. Aisyah, Nisa, Novi, Radit Yadika. Radit Yadika. Baik, kita masuk dulu ke sini ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Kalau materinya materi ke-8 ini. Sebenarnya materi ke-7 ya, karena yang ke-8 kemarin itu pembahasan hasil UTS. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan ini di awal. Kenapa ini saya perlihatkan terus ya setiap minggu ya? Karena saya juga lupa kalau saya tidak masukkan ini di slide di minggu berikutnya lagi. Jadi saya mengulang ini bukan berarti menganggap kawan-kawan mahasiswa itu tidak hafal, tapi saya sendiri yang secara pribadi tidak hafal. Kalau tidak begini kan nanti kan saya bisa jadi akan kembali mengulang materi yang sama gitu di pertemuan berikutnya. Jadi kalau saya buat seperti ini, itu kan artinya saya mengingat kembali, oh di pertemuan yang sebelumnya saya membahas tentang apa. Baik, kita lihat. Dan begitu pula karena saya tidak bisa mengingat semuanya, itu saya buat rekamannya biasanya. Itu di komputernya saya pakai OBS tuh, screen recordingnya jalan. Kalau yang di handphone sekarang ini recording biasa ke handphonenya. Itu untuk membuat variasi gambar aja. Jadi kalau misalkan saya nanti edit, itu kan ada slide-nya, ada tampilan muka saya dan ada tampilan kawan-kawan di situ. Baik, ini yang sudah kita bahas ya. Saya tidak bahas detail lagi, nanti akan memakan waktu kita untuk memprogramnya.
Terakhir yang kita bahas adalah terkait dengan ini ya. Dan ini juga sudah masuk di soal ujian kemarin itu. Intinya kalau kita menggunakan driver motor yang berbasis relay itu kita hanya membuat motor itu bisa berputar searah dan berlawanan jarum jam. Tapi kalau kita menggunakan ini ya, yang menggunakan L298 ataupun istilahnya yang universal itu menggunakan chip gitu ya atau IC, maka kita selain bisa mengubah arah putaran motornya, kita juga bisa memvariasikan kecepatan putar motornya. Jadi kalau dengan relay seperti halnya lampu itu ya, saklar itu hanya dua, mati hidup, itu juga dengan relay. Tapi kalau dengan menggunakan chip atau IC ini, maka kecepatan putar motornya juga kita bisa variasikan. Kenapa? Karena kita nanti di chip ini ya, kalau kita menggunakan driver chip atau IC ini, kita nanti memanfaatkan namanya analog pin-nya. Saya tulis di sini ya. Nah, dari analog pin dari microcontroller ini, yang kemudian kita bisa berikan namanya sinyalnya PWM ini ya. PWM. Pulse width balik. Modulation. Nah, dari sinyal PWM itu yang kemudian kita bisa memvariasikan kecepatan putar motor. Baik itu biasanya dua channel ya, channel kanan, channel kiri gitu. Nah, yang di L298 ini kan channelnya dua. Bisa motor kanan, motor kiri gitu ya. Nah, itu yang kemudian sudah kita bahas dan ada di soal ujian. Nah, kemudian sensor dan aktuator ini sudah kita bahas, tapi kemarin masih secara umum, belum secara detail, belum sampai pada proses pemrogramnya. Dan hari ini kita akan masuk ke yang sudah kita bahas ya. 1 sampai 6 ya kan. Saya sampaikan tadi ini sudah 6 materi, kemudian nanti kita akan masuk ke yang sini. Kita pakai SRF 05 ya, untuk kemudian nanti mengukur jarak yang ada di depan robot. Ini paketan yang kita minta ke kampus, tapi sampai saat kemarin tadi malam ya kalau tidak salah ingat. Terus saya tanya lagi Pak Ruslan, apa kabar dari permintaan ban praktikum pemrograman robotika? Kata Pak Ruslan sudah sampai ke Bu Ketua dan sudah didiskusikan. Saya waktu 2 minggu yang lalu juga sudah sempat dipanggil oleh Bu Ketua untuk membicarakan terkait dengan permintaan ini. Ada 7 juta sekian yang kita minta kemarin untuk peralatan ini. Saya sampaikan ke Bu Ketua, Bu, itu tidak hanya bisa dipakai untuk sekarang, tapi juga bisa dipakai untuk berikutnya asal tidak rusak, gitu aja. Ya, asal tidak rusak. Karena jarang juga sih mahasiswa merusak barang-barang praktikum itu jarang. Kalaupun ada rusak itu kan ya memang 1-2 itu tidak seluruhnya. Saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang kalau memang ternyata menurut kampus itu terlalu berat itu gini, maksudnya kalau dia dibebankan ke mahasiswa itu kan mahasiswa sudah bayar SPP ya. SPP itu kalau bahan praktikum itu katanya nanti ada, saya kurang tahu. Para bidang artikel dan kawan-kawan kalau setiap kali bayar SPP itu ada nggak ditarik biaya praktikum lagi? Ada nggak? Kadang ada, kadang nggak ya? Kadang ada, kadang nggak. Ingat nggak, Aisyah? Kalau bayar SPP itu ditarik ada biaya praktikum lagi nggak? Kalau pas bayar SPP itu ada biaya praktikum lagi nggak yang disuruh bayar oleh kampus? Ada ya? Nah itu dia. Saya bilang kan sudah ada. Tapi katanya, nah apa ini? Oh ini ada tadi ya, rekaman Zoom meeting. Tapi nggak tahu ya, nanti kita yang penting sudah berusaha untuk mengajukan ke kampus. Ini rusak ya? Nanti masalah disetujui atau tidak disetujui itu masalah berikutnya. Tapi yang pasti saya sudah buatkan, saya mundur sini aja, biar suara saya bisa terdengar. Biar nanti kalau ternyata pun tidak diberikan oleh kampus, maka kita nanti kan praktikum sesuai dengan apa yang ada aja ya. Saya punya beberapa, nanti saya akan bawa. Gitu. Baik, saya tidak bahas atau kita tidak bahas lagi yang ini. Sebenarnya kita masih punya waktu cukup banyak ya di akhir semester ini, kemudian untuk mempraktekkan ini. Tapi nanti saya kurang tahu. Saya sudah berusaha konfirmasi terus ke Pak Ruslan dan sampai ke Bu Ketua juga. Tapi mudah-mudahan nanti ada hasil baiknya ya. Baik, ini juga sempat ditanyakan di
soal UTS terkait dengan apa yang dilakukan pertama kali. Jadi yang umum gitu ya, kalau kita merakit sebuah peralatan ataupun robot ataupun apapun biasanya kita membuat sketsa dulu. Kita buat kemudian diagram dulu apa yang ada di sana, apa yang mengalir datanya kalau ini berupa apa namanya robot ya, data apa saja, pinnya di mana saja perkiraannya. Kemudian baru itu kita bisa menganalisis kira-kira kita perlu komponen apa saja. Nah, kalau sudah kita analisis komponen yang diperlukan apa saja, baru kita melakukan pembelian, pengecekan, perakitan, dan kemudian pengetesan lagi. Jadi tidak langsung pengetes ujuk-ujuk gitu, karena gini, misalkan Ridani mau merakit robot tapi dia belinya asal aja gitu, asal aja apa yang dia lihat di marketplace itu dibeli semua, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diperlukan itu. Jadi makanya kemarin itu kalau kawan-kawan mahasiswa bimbingan saya juga kebetulan melakukan penelitian atau skripsi itu saya suruh gambar dulu yang diperlukan apa, kemudian dianalisis ini perlunya ini. Oh ini tidak cocok beli ini, tidak cocok beli ini. Kemudian dia pakai mikrokontroller, yang dikontrol apa, kemudian itu ditempatkan di mana, seperti itu ya. Itu yang kemudian dianalisis, baru kemudian oh kita perlunya ini. Jadi pada saat nanti membeli itu istilahnya jadinya apa ya, efisien, jadi efisien itu hemat jadinya. Yang kita perlukan saja yang kita beli gitu. Jangan sampai nanti yang kadang-kadang mata kita ini ya, kalau oh ini bagus nih beli gitu. Check out, ini bagus nih check out, ini check out. Ya kalau uangnya banyak sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan terbatas itu kayak saya gitu biasanya kan, itu terbatas saya yang saya perlukan, kecuali memang saya perlukan untuk cadangan, atau misalkan saya perlu eksperimen dua board microcontroller misalkan ya, Arduino Nano dan Arduino Uno misalkan. Kalau yang kita praktekkan di microcontroller yang di semester yang lalu itu kan Arduino Mega Pro Mini ya, itu beda lagi. Nah itu juga kemarin kan saya mintakan itu ke kampus karena memang saya juga sudah pernah mengoperasikan itu untuk kemudian dia bentuknya kecil tapi potnya banyak. Nah itu dia. Nah kalau si ATmega 328 yang kita gunakan di sini ya, ini kan botnya besar tapi potnya sedikit. Nah itu dia. Tapi kan memang harganya murah nih. Harganya mungkin 50-60 ribu, kalau itu kemarin lebih dari 100 kayaknya ya harganya. Nah tapi kita tidak bahas secara detail lagi ini karena ini sudah. Kita nanti akan fokus ke sensor ultrasoniknya ya. Nah ini sensor shield ini ya, sensor shield ya. Ini diperlukan nanti untuk kemudian kalau di robot sini ya. Ini saya pasangnya ada 2 sensor, tapi kayaknya waktunya bisa jadi tidak cukup untuk membahas keduanya. Ini sensor ultrasonik yang versi KW-nya, yang bawah nih ya. Ini sensor ultrasonik yang kita bahas hari ini. Ini versi SRF 05-nya. Saya lem tembak di sini. Jadi biar nanti kalau misalkan, insya Allah minggu depan, kalau misalkan ada waktu ya, kalau pas materinya, kita akan bandingkan hasil pengukuran yang atas dengan yang bawah ini. Dengan jarak benda yang diukur itu sama, nanti hasilnya seperti apa. Apa yang membedakan antara keduanya, kemudian seberapa akuratnya nanti kita lihat. Baik, kita lihat lagi. Ini sudah ya, saya tidak uraikan secara detail lagi. Kita akan masuk ke sini. Sensor ultrasonik yang kita akan coba program hari ini adalah dari Devantech serinya SRF05. Ini sebenarnya merupakan pengganti dari sensor sebelumnya SRF04. Saya dulu pernah punya juga yang SRF04. Tapi dalam perkembangannya keluar lagi yang SRF05. SRF05 04 waktu itu harganya sudah cukup mahal, mungkin 400-500an ribu. SRF05 lebih mahal lagi. Ada lagi yang SRF06, 07 gitu ya, yang sekarang itu, atau 08 saya tidak ingat. Yang saya punya di rumah itu hanya sampai SRF05 ini, yang ada di atasnya ya, atau yang ada di slide itu, warnanya hijau. Jadi biasanya kalau PCB yang kelasnya kelas premium istilahnya itu ya, mereka menggunakan yang warnanya hijau ya biasanya. Jadi kalau microcontroller ini ya, ini kalau PCB-nya warnanya hijau biasanya harganya mahal. Nih Arduino ini kan warnanya biru kan, sama juga dengan ini. Ini PCB-nya warnanya biru, ini hijau. Biasanya kalau yang hijau-hijau ini harganya mahal, biasanya. Jadi itu membedakan. Mungkin ada patennya juga, bahwa kalau digunakan yang biru itu original dan biasanya harganya mahal. Tapi kalau entah barang yang lain ya saya tidak tahu. Kalau misalkan apa yang dari warnanya kemudian bisa dibedakan itu yang original, yang ori dengan yang non ori itu. Apa Bi? Kalau beli sesuatu, beli yang lain jam misalnya, ada nggak bedanya gitu? Ada nggak? Kredit? Belinya ori terus sih, jadi nggak tahu yang KW-nya.
Baik, kita lihat dan coba terjemahkan secara harfiah ya, Nopi dan kawan Nopi. Bisa ya, bisa dan kawan. Coba diperhatikan di situ. Jadi di sini ada sensor ultrasonic serinya SRF05 yang kemudian itu sebenarnya punya 5 pin. Sebenarnya ada 10 sih pinnya. Tapi coba dilihat sini ya. Saya tunjuk. Dia bisa saya tunjuk. Itu yang enggak ada kaki-kakinya, yang enggak ada kakinya itu kan juga sebenarnya pin. Nanti di slide berikutnya ada kok di sini. Nah, ini ya. Dia sebenarnya ada pin untuk programming karena di dalam sensor ini juga di dalam sensor ultrasonic ini ada microcontrollernya. Tapi saya tidak hafal kontrolernya serinya berapa. Yang pasti mungkin bukan dari apa namanya? ATmega ya. ATmega 328 atau berapa ya. Tapi ada di situ. Yang ini nih. Nah, kita balik lagi ke sini, balik dulu sini ya. Dia punya 10 pin, tapi yang digunakan adalah yang 5 pinnya. Nah, yang 5 pin ini pun nanti tidak digunakan semuanya. Seperti yang sekarang ada di sini, itu saya hanya pasang 4 pin ini saja. Satu pinnya no connection, tidak dikoneksikan kemana-mana. Tapi dia sediakan memang satu pin lagi yang kosong itu. Entah untuk apa saya kurang tahu. Tapi yang pasti yang ada di apa namanya di robot itu saya gunakan 4 pin. Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian dia punya pin nanti namanya trigger dan echo. Ingat di pelajaran atau di materi sensor dan aktuator dulu. Sensor ultrasonic ini sebenarnya terdiri dari 2, pengirim dan penerima. Tapi saya tidak bisa memastikan yang mana pengirim yang menerima di sini. Kalau yang ini kalau tidak salah ada tulisannya di fisiknya ya, di badannya. Tapi kalau yang SRF05 itu secara kasat mata saya tidak bisa melihat yang mana yang TX, yang mana yang RX. Tidak ditulisi oleh pabriknya. Jadi nanti kalau kawan-kawan mungkin iseng mencari kira-kira yang mana TX, yang mana RX, itu silakan. Karena kita tidak bisa melihat sinyal ultrasonik itu secara kasat mata. Kita tidak bisa mendengar juga secara apa namanya ya, melalui pendengaran kita. Entah kalau misalkan ada handphone yang bisa mendengar apa namanya frekuensi ultrasonik, tapi jarang. Kalau handphonenya kita itu kan rata-rata di setting atau di program untuk frekuensi antara 20 sampai 20 kHz. Tapi kalau di bawah itu atau di atas itu tidak bisa tidak bisa didengar atau tidak bisa ditangkap. Nah, yang ultrasonic itu kan di atas dari 20 kHz kalau tidak salah. Jadi intinya itu ada namanya trigger dan echo. Trigger itu nanti si pin dari sensor ultrasonic ini kemudian disetting sebagai output yang kemudian nanti akan mengaktifkan TX yang ada di sini. Salah satu sini ya. Kita anggap saja ini TX, ini RX gitu ya. Jadi pin trigger itu akan mengaktifkan ininya, si TX-nya. Kemudian pin echo akan membaca nanti kemudian berdasarkan si RX ini ya, ultrasonic RX-nya. Atau penerima ultrasonic, pengirim ultrasonic. Trigger itu akan ngirim, kemudian yang echo akan menerima. Jadi ada 2 pin di situ. Tapi gitu ya, si sensor ultrasonic yang versi mahal ini atau versi SRF05 ini itu bisa mengakomodasi 2 fungsi pin itu di satu kaki saja. Jadi dia juga bisa memisah ya antara trigger dengan echo itu di 2 pin berbeda. Tapi untuk mode tertentu nanti mode 2 namanya ya. Saya tulis di papan tulis ini mode 2. Mode 2 ini kita bisa memanfaatkan satu kaki saja atau satu pin untuk kemudian bisa jadi trigger dan bisa jadi echo. Kira-kira ada yang tahu kira-kira kenapa atau apa manfaatnya dengan kita hanya memanfaatkan satu pin saja di sensor ultrasonic itu? Karena nanti ada hubungannya dengan kita menggunakan ini ya, menggunakan port yang ada di microcontroller sini. Jadi microcontroller sini kan punya port digital. Port digitalnya dari port 0 sampai port 13. Ada 14 port yang ada di sini. Kemudian kalau misalkan kita gunakan nanti satu sensor ultrasonic ini 2 pin, artinya misalkan pin 8, pin 9, 10, 11, 12, 13 gitu ya. Nah, maka kita sudah menggunakan berapa? 6 pin ya gitu ya. Kalau kita menggunakan 3 sensor misalkan. Nah, berarti kita tersisa hanya tadi 6, 14, 8 pin yang tersisa ya. Kalau misalkan kita gunakan 6 sensor, seperti hanya di robot yang berkaki di
tim robot itu dia gunakan 6 pin. 1, 2 di sini, 3. Jadi kanan depan ini ya. Kanan depan ini maksudnya pojok kanan sini, kemudian pojok kiri, kemudian sebelah kanan di sini ngadep ke kanan betul-betul kanan, kemudian kiri dan belakang. Jadi ada 6 pin. Kalau 6 itu menggunakan masing-masing 2 pin, maka sudah ada 12 pin yang terpakai. Maka 2 pin yang tersisa itu tidak bisa kita gunakan lagi. Karena ingat, pin 0 dan pin 1 di microcontroller sini itu biasanya digunakan untuk komunikasi USB ya. Nah, karena dia digunakan untuk komunikasi USB, kalau kita nanti pasangi itu ke sensor ataupun ke motor, itu bermasalah biasanya. Jadi motornya bisa jalan sendiri pada saat kita program. Nah, karenanya biasanya secara pribadi saya akan mengantisipasi untuk tidak menggunakan pin 0 dan pin 1. Kalau pin 0 dan pin 1-nya tidak digunakan, berarti kan 14 pin dikurangi 12, dikurangi 2, sudah habis tuh. Nggak ada lagi pin untuk motor. Jadinya. Karenanya, kalau misalkan kita menggunakan banyak sensor, akan lebih efektif dan efisien ya. Efektif itu tepat guna, kalau efisien itu hemat gitu ya. Kan lebih hemat kalau kita menggunakan mode 2 tadi yang hanya menggunakan 1 pin. Jadi kalau misalkan ada 6 sensor dan masing-masing menggunakan 1 pin, maka 14 pin yang ada di sini itu cukup untuk kemudian digunakan membaca ke 6 sensornya secara berurutan ya, ingat. Namanya sekuensial. Jadi di microcontroller ataupun di peralatan digital seperti laptop atau handphone kita, itu semuanya proses itu dilakukan secara sekuensial atau secara bergantian. Jadi kalau misalkan Iqbal men-split layarnya itu menjadi 2, yang atas YouTube, yang satunya lagi WA misalkan gitu ya. Itu sebenarnya secara programming di dalam handphonenya itu adalah mengerjakannya secara bergantian. Tidak YouTube-nya jalan kemudian WA-nya juga jalan. Tapi karena saking cepat pergantiannya itu, mata kita atau otak kita menangkapnya bahwa itu berjalan secara bersamaan. Jadi misalkan si Iqbal itu sambil nonton apa gitu ya di YouTube-nya di splitter atas, kemudian di splitter bawahnya dia sambil WA-an. Jalan tuh dua-duanya tuh barengan, tidak ada yang seolah-olah sendat. Kenapa? Karena saking cepatnya pergantian antara split 1 yang atas dengan split 2 yang bawah. Tapi sebenarnya terjadi adalah sekuensial, gantian. YouTube, WA, YouTube, WA, YouTube, WA, YouTube, WA, seperti itu terus ya. Sama juga seperti ini. Kalau kita menggunakan ini untuk membaca nanti sensornya ada lebih dari 1, maka yang terjadi adalah kita membaca sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 gitu ya. Balik lagi ke sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan seterusnya. Selama itu ada di void loop, dia akan dijalankan terus-menerus asal powernya tidak dimatikan. Kalau ini kan saya matikan. Kalau powernya saya hidupkan gini kan. Nah ini kan. Ini sensor ultrasoniknya jalan, kedap-kedip. Nanti kita akan baca ya. Nah kemudian, karena ini kan tidak bisa kita lihat ya, ini kan sudah diprogram, tapi tidak bisa kita lihat ini ngukur jaraknya berapa sih. Nanti akan kita manfaatkan dulu serial monitor yang ada di Arduino ya. Jadi akan kita baca secara serial dari microcontroller ke laptop kita untuk membaca jarak ini yang diukur ini berapa sih jaraknya. Karena kalau kita baca seperti ini kan kita tidak tahu ya. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan display. Nah, insya Allah nanti kalau pertemuan berikutnya akan kita pasangi display LCD di sini di atas robot ini untuk kemudian kita bisa tahu tanpa harus menggunakan laptop lagi. Kita sudah program di robotnya, nanti kita pasangi display bahwa kita akan melihat hasil pengukuran dari sensor ultrasonik ini. Berapa dia ngukur berapa, tampilkan di LCD. Nah itu juga sekuensial ya. Satu LCD kemudian akan menampilkan hasil pembacaan ini. Jadi baca, tampilkan. Terus itu terus yang dilakukan. Tidak bisa membaca sekaligus menampilkan. Tapi karena mata kita sekali lagi tidak bisa melihat karena saking cepatnya pergantian itu, maka seolah-olah kita melihatnya dia membaca sambil menampilkan. Gitu. Nah itu ya. Jadi kuncinya kurang lebih di situ. Ada sequential proses yang terjadi di microcontroller. Nah kemudian di sini ya. Secara teoritis dan pabrikasinya itu si SRF 05 ini bisa digunakan untuk mengukur jarak katanya gitu ya. Approximately atau kurang lebih antara 1 sampai 400 cm. Artinya dari 1 cm sampai 4 meter. Kalau saya ngukur jarak dari situ, dari depan ya, mungkin sampai Aisyah lah kira-kira lah, kurang lebih ya. Karena ini 5 kali 5 meter nih ruangannya, kurang lebih. Kalau nanti ada yang penasaran, hitung aja ubinnya ini. Ubinnya ada berapa ke sana dan secara panjang lebarnya ya.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang ada di sini tadi kurang lebih pengertian ataupun secara harfiah kita artikan seperti itu ya. Baik, ini adalah gambar bagian belakang dan bagian depan dari sentral ini. Kemudian kita lihat itu namanya ada header ya. Header itu yang pin-pin ini header. Makanya saya katakan kemarin itu ini ada header ya, header. Ini namanya mail header. Mail header ya, paham ya mail header ya. Nanti ada di sini kebetulan tidak ada yang female header, semuanya male header. Karenanya kita menggunakan jumper yang female. Koneksinya ini female. Kalau yang ada di sini semuanya male header. Jadi untuk kemudian kita bisa menyambungkan ini dengan pin di driver sini kita menggunakan female to female jumper. Karena di sini juga male header atau headernya itu header cowok istilahnya ya. Kemudian yang konektornya kita menggunakan yang female. Nah itu nanti itu juga perlu perencanaan di awal ya, tidak bisa ujuk-ujuk beli aja ini, tidak bisa. Karena kalau dulu juga pernah sempat jaga saya pengalaman beli aja dulu. Ternyata ada yang tidak terpakai. Waktu microcontroller kemarin kan saya beli yang male to male, female to female, ada female to male itu. Ada juga diberikan ada female male, female female, dan male to female. Nah, itu juga dibelikan. Ada yang tidak terpakai. Kenapa? Karena ternyata microcontrollernya menggunakan female header kalau tidak salah. Jadi yang female tidak terpakai. Yang drivernya modulnya kemarin itu kalau tidak salah modulnya pakai male header. Jadi kita hanya terpakai male to female. Yang male to male atau female to female tidak terpakai malahan. Nah, itu dia. Tapi tidak apa-apa lah untuk pengetahuan saja dan untuk koleksi di laboratorium ya. Nanti suatu saat bisa jadi terpakai. Baik, kita lanjut. Nah, ini pin yang ada di central ultrasonicnya. Ada 5 volt, ada echo, ada output, ada trigger. Nah, itu dia. Secara default, dia kan dipisah antara echo dengan trigger. Ya. Nah, echo dan trigger ini dipisah. Jadi, trigger input ini artinya nanti dari microcontroller kita memberikan sinyal ke sensornya. Kemudian dari sensor akan mengeluarkan sinyal ultrasonik dari TX-nya sini. Keluar ini. Ada sinyal ultrasonik, kita tidak bisa dengar suaranya karena terlalu tinggi ya, di atas 20 kHz. Kemudian echo output itu artinya nanti dia disetting sebagai input ya di sini. Maksudnya di sini. Di sininya dia mengeluarkan sinyal output. Nanti sinyal hasil penangkapan, ini kan nanti gini ya. Kalau kita berikan trigger di pin trigger, nanti sinyal TX ini akan mengeluarkan sinyal ultrasonik. Kemudian di menit atau di detik berikutnya kita akan tangkap lagi hasilnya ini di pin echo outputnya itu akan kita baca di microcontrollernya. Jadi nanti microcontrollernya itu kalau kita menggunakan 2 pin, 1 input, 1 output. Tapi kalau nanti dia digabung menjadi 1 pin ya, echo dan trigger, maka kita cukup menggunakan 1 pin saja nanti di microcontrollernya. Tapi suatu saat dia nanti kita setting sebagai output, suatu saat lagi dia kita setting sebagai input nantinya. Bisa bayangkan tidak? Ya walaupun sambil mengantuk tidak apa-apa ya. Ya dan bisa bayangkan dia nanti sebagai input, kemudian nanti dia sebagai output. Saya contoh real di lapangannya susah nih menganalogikannya. Apa yang bisa jadi input, apa yang bisa jadi output gitu. Kalau di realnya ya di handphone kita itu kan memang dipisah ya antara TX dengan RX. Artinya pada saat Iqbal melakukan dialing ke Radit misalkan gitu ya, maka pada saat itu Iqbal mengirim sinyal ke Radit. Tapi Radit juga akan memberikan sinyal ke BTS bahwa Radit sedang sibuk misalkan. Dan itu juga diterima oleh Iqbal. Tapi itu dipisah sebenarnya pada dasarnya ya. Nah, kita anggap aja itu pada saat satu detik pertama Iqbal ngirim dial gitu ya ke BTS, BTS kirim dial ke Radit, Radit kemudian mengirimkan sinyal umpan balik ke Iqbal dan Iqbal kemudian detik kesekian mengubah tadi dari posisi dia mengirim, posisi menerima sinyal balasan gitu. Balasannya itu berupa diangkat, tidak diangkat, atau sibuk gitu ya, apa tidak ada sinyal ya. Karena kalau misalkan nanti Radit memberikan sinyal, Radit ngangkat, maka si handphonenya Iqbal itu akan disetting modenya ke mode microphone on atau misalkan dia video call
kamera on seperti itu. Paham maksud saya ya? Jadi pada satu saat detik pertama misalkan dia ngirim, kemudian dia detik kedua posisinya dia diganti, dia akan menerima sinyal balasannya atau feedbacknya bahwa dia harus apain, tetap menutup mikrofon dan kameranya dan tetap mengirim sinyal untuk dialingnya, atau pada saat itu dia dapat informasi bahwa Radit menerima. Kalau Radit menerima itu kan ada jeda sekian detik gitu ya, untuk kemudian mikrofonnya hidup, speakernya hidup, ya speakernya hidup. Itu kan ya kalau kita nelpon tidak serta-merta tit langsung hidup, enggak. Tapi pada saat kita melakukan proses dialing itu si mikrofon dan speaker dari handphone kita kan ditutup dulu. Speakernya hidup untuk kemudian menandai bahwa kita sedang dialing. Tapi mikrofonnya masih ditutup karena kita belum melakukan proses komunikasi atau pembicaraan. Nah, itu dia. Ya kurang lebih seperti itu ya. Tapi sebenarnya terjadi di handphone kita itu dia ada dua satu TX, satu RX. Itu dipisah anunya fungsinya. Tapi saya hanya menganalogikan saja bahwa itu ada terjadi proses mengirim dan proses menerima. Nah, kalau nanti kita setting dia di mode 2 ya, di mode 2 itu maka kita nanti hanya menggunakan satu pin untuk trigger dan di pin yang sama untuk echo-nya. Tapi kalau misalkan kita nanti gunakan mode 1 seperti saya tulis di depan ini ya, di mode 1, maka nanti kita akan menggunakan dua pin trigger dan echo dan itu juga akan menggunakan dua port atau dua data pin di microcontroller. Saya singkat MC microcontroller. Nah, apa keuntungannya menggunakan satu pin dan dua pin? Tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalau satu pin otomatis hemat pin atau hemat port di microcontrollernya. Kalau kita menggunakan banyak sensor, maka nanti akan membuat proses programmingnya lebih simpel jadinya, tidak banyak pin. Untuk juga mengantisipasi kesalahan pasang pin. Karena ini pinnya kan banyak nih, yang mana yang trigger, yang mana echo, yang mana trigger, yang mana echo. Di programnya juga kalau tidak teliti itu bisa bermasalah ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan satu pin 8, pin 7 atau pin berapa. Nanti di sini saya gunakan pin 8 kalau tidak. Saya tulis di papan tulis. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi intinya mode kirim dan itu saya sebut sebagai mode hemat pin. Nah, ya. Bagaimana konfigurasi pinnya? Kita lihat. Jadi kalau kita menggunakan mode hemat, itu ada konfigurasinya. Nah, kalau di sini ditulis apa ya, ada spesifikasi dari SRF05-nya ya. Nanti kita gunakan perintah pulse in di situ. Pulse in. Nanti pulse in itu akan membaca durasi waktu pantul. Jadi tadi kan sudah kita kirim. Nanti ada sekian mili atau sekian mikrosecond yang kita kemudian kirim sinyalnya, sinyal ultrasoniknya, kemudian baru kita akan baca lagi. Nah, hasil pembacanya itu berapa lama akan kita nanti konversi menjadi jarak ya jadinya ya. Kurang lebih seperti itu. Atau ada yang mau menerjemahkan dengan bahasa yang lain? Untuk membuat dia berada pada posisi mode 2 tadi ya, seperti yang kita inginkan, maka tadi posisi pin mode-nya atau mode pinnya ini yang saya tunjuk dari sini nggak? Nah, saya tunjuk. Ada terbaca nggak? Mode pin, mode. Mode. Ada nggak? Di atasnya ground. Sebentar ya. Ini kalau di sini pakai apa ya? Pointer option. Nah, ini ya. Ini kan groundnya. Di atasnya ini ada mode pin. Nah, ini nanti yang kita hubungkan dia ke ground atau ke titik 0 atau ke port 0, bukan port 0, ke ground atau ke GND ya. Kemudian untuk dia berubah dari posisi mode 1 ke mode 2. Jadi untuk mode 2 kita hubungkan pin mode ini atau kaki dari mode ini ke ground. Nah, sini ya. Jadi konfigurasinya kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ya, setelah nanti dia berada pada posisi mode 2 ya. Jadi sensor ultrasonik ini berada di posisi mode 2. Maka sekali lagi tadi si pin signal
untuk triggernya itu dan juga echo-nya itu berada di satu pin yang sama ya, tidak dipisah di antara echo dan trigger. Kita lihat ya. Jadi sudah dijelaskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Maka konfigurasinya kalau nanti di setting sebagai mode 2 ya, itu pin power supply, kemudian pin yang berikutnya itu tidak dikoneksikan kemana-mana, no connection pin, kemudian trigger input dan echo outputnya ada di satu pin situ. Kemudian modenya tadi kita setting atau hubungkan ke ground dan ground juga ke ground. Berarti dari 5 pin yang ada di situ hanya 4 yang kita gunakan atau 4 yang terhubung ke microcontroller nantinya ya. Ke pot digitalnya yang 1, kemudian ke power supply dan 2 pin ke ground ini. Pin yang ini ke ground. Nah ini ya, ini ke ground, kemudian 2 pin yang modenya juga ke ground, trigger dan echo itu di satu pin. No connection ini tidak dihubungkan kemana-mana dan power supply ke 5 voltnya di sini. Nanti di situ sudah saya hubungkan ya. Nanti kita lihat. Nah, koneksinya ini kalau menggunakan ini yang di robot yang lain ya, yang ada di laboratorium. Ini saya pasangi di robot yang rodanya plastik, tapi Arduino-nya adalah Arduino ini. Arduino-nya ATmega ada dagu di 9, tapi kemudian ATmega-nya 98. Yang ada di situ itu adalah Arduino Uno, ATmega-nya 328. Versinya jauh lebih tinggi ya dari yang ada di layar sekarang ini. Ini yang lama nih. Nah, di sini ya di konfigurasi pinnya, nih ya. Ini saya biasanya kalau juga melakukan penelitian ataupun membimbing mahasiswa, saya minta membuat tabel koneksi antara pinnya. Kan sempat kita juga perlihatkan di slide sebelumnya itu ada tabel yang memperlihatkan koneksi pin antara Arduino atau microcontroller ke modul yang lainnya ya di sini. Di sini 5 voltnya ke 5 volt, digital pin 8 ke trigger atau echo tadi. Ini ya. Nah, ini ya. Ini kan trigger atau echo ini dihubungkan ke pin 8. Tapi nanti di program yang sini itu dia dihubungkan ke pin 7. Benar sama aja, cuma nanti beda pin aja. Nanti di program yang di robot sudah saya sesuaikan dengan yang ini ya, pin 8. Pin groundnya si Arduino ke mode. Kemudian pin groundnya Arduino juga ke 0 volt atau groundnya dari SRF05. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 4 pin yang kita hubungkan. Satunya dibiarkan terbuka ya, no connection kemana-mana. Nah, sekarang kita lihat dan masuk ke program di Arduino IDE-nya ya. Kita lihat di situ yang pertama ada variabel durasi atau duration di situ, yang kemudian nanti akan kita gunakan untuk menyimpan variabel dari hasil pembacaan di echo pin ya. Jadi echo pinnya nanti akan kita baca, kemudian kita lihat durasinya berapa. Durasi itu otomatis satuannya adalah detik ya, entah nanti milidetik, entah nanti mikrodetik di situ. Saya duduk di sini ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua ada variabel distance di sini atau variabel jarak ya. Ini yang kemudian nanti ada perhitungan khusus dari di dalam programnya untuk kemudian mendapatkan jarak dalam satuan inci ataupun nanti satuannya sentimeter ya di sini. Tipe datanya integer di situ, int. Pointer nih ya. Nah, ini satu tipe datanya int integer. Nanti ada juga sebenarnya long integer, tapi kita tidak gunakan long integer karena cukup dengan ini saja sudah mewakili ya. Jaraknya nanti kan hanya tadi maksimal 400 ya. Kalau integer itu kan sampai berapa puluh ribu ya, saya tidak hafal adanya maksimal angkanya. Nah, kalau di sini kemudian sensor pinnya dia menggunakan pin 8, tipe datanya byte di sini, cukup byte saja. Karena byte itu kan sampai 255. Baik, berikutnya di sini ada void setup. Ada yang bisa jelaskan kenapa di situ menggunakan 9600? Nanti kita akan coba ya. Kenapa di situ ada serial begin 9600? Tidak tahu? Mulai serial begin mulai komunikasi maksudnya ya. Waktu kita microcontroller ada nggak kita menggunakan serial begin ini? Saya lupa ya. Nggak ada, ada ya Radit ya? Ada ya?
Lupa saya gitu. Kita baca apa ya pakai serial itu ya dia? Hah? Apa? Bikin apa enggak ya? Kita mengukur apa tuh waktu itu? Jadi pakai serial LCD tidak? Enggak, dia enggak pakai itu. Apa ya? 8 segmen? Buzzer. Dot metric ya? Ah, jadi secara praktikum sebenarnya kita belum pernah ya menggunakan ini ya serial ini kalau tidak salah ya. Menggunakan serial komunikasi ini belum pernah kalau tidak salah ya. Sudah pernah? Ya, tapi lupa ya, saya juga lupa. Nah, itu dia. Baik, kita anggap kita sudah pernah menggunakan ini. Nanti kan kita lihat kenapa kita menggunakan serial ini. Karena nanti seperti yang saya sampaikan tadi, sensor ultrasonic yang kita operasikan di sini ya, di robot sini, itu kita tidak bisa lihat dia ngukur jaraknya berapa. Karena kita belum punya LCD di sini atau display yang ada di robot ini, maka kita menggunakan komputer sebagai monitor untuk membacanya. Nah, karenanya kita menggunakan serial monitor itu. Namanya serial begini. Itu 9600 satuannya bit per second. BPS. Waktu saya penelitian tahun 2000 sampai 2019 itu ya, saya pakai kecepatan sampai ini. 2 juta bit per second. Laptopnya Core i7, Core i5 ya. Kemudian RAM-nya 8 GB, kemudian masih pakai hard disk. Nah, itu USB-nya versi 2.0. Itu saya pakai ini maksimal ke Arduino Mega ya. Ini saya pakai Arduino Mega waktu itu. Ini masih bisa. Arduino Mega, AT Mega. Mikrokontrolernya AT Mega 2560. Ini saya pakai 2 juta ya, 2 juta BPS, ini masih sanggup. Komunikasi antara laptop saya itu di kesini. Nanti kalau penasaran, kalau misalkan sudah praktikum ya, dicoba saja. Kita kan pakai AT Mega ini. Yang sekarang ya AT Mega 328. AT Mega 328. Nah, kira-kira sanggup berapa cepat komunikasi dari laptop ke ininya nanti ya. Kita lihat nanti. Baik, kita lanjut dulu ya dari program yang ada di slide. Kita defaultnya ini biasanya, bukan default sih. Umumnya kita mencoba yang kecepatan rendah dulu ya, 9600 bit per second. Kalau nanti ternyata dirasa kurang cepat, kita bisa naikkan sampai nanti maksimal yang kira-kira laptop dengan si microcontroller ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Karena ini nanti intinya kita akan membaca hasil pembacaan oleh microcontroller dari sensor ultrasonic ke laptop gitu ya. Dia bisa baca dengan kecepatan berapa. Kita coba saja dulu 9600 di sini ya. Oke, nah. Kita lihat. Nah, di point loop, nah ini tadi yang saya katakan nanti ada kalanya atau ada waktunya, kemudian dia sebagai output, kemudian di detik berikutnya dia nanti disetting sebagai input. Kenapa? Karena tadi kita sudah gunakan mode 2. Mode 2 artinya satu pin, kita hanya menggunakan satu pin 8 saja jadi ya, digital pin 8 untuk membaca dan mengirim data dari dan ke sensor ultrasonic. Nah, jadi dari dan ke ya. Ingat bahasanya dari dan ke. Yang pertama di sini ya di program ini sebenarnya program ini berdasarkan petunjuk dari manual booknya ya. Ini kalau misalkan Ridani beli handphone itu kan di boxnya itu kan ada ya manual book. Walaupun mungkin tidak pernah dibaca sampai sekarang ya kan. Jarang sekali kita baca tuh. Karena apa? Kita bisa belajar secara otodidak. Walaupun kalau misalkan nanti bermasalah dengan handphonenya ataupun cari menu apa, itu ChatGPT yang diandalkan. Padahal di manual booknya ada gitu. Misalkan menu untuk mendouble aplikasi gitu ya. Itu kan handphone-handphone tertentu kan bisa ya, double apps, tapi kita tidak tahu mencarinya itu di mana. Atau kalau kita sekarang itu kan langsung YouTube. Handphone ini bisakah double apps gitu? Di mana menemukan menu double apps di handphone
15 misalkan gitu ya. Nah, itu dicari gitu di YouTube. Padahal kalau misalkan kita mau jeli dan mau membaca itu di manual booknya ada tertulis itu. Nah ini juga ini ya yang terjadi di sini. Saya juga mencoba mengamati namanya datasheet ya. Kalau itu datasheet dari atau manual book dari Sentral ini, dia kalau digunakan untuk membaca jarak dengan mode 1 pin itu cara memprogramnya seperti apa? Jadi caranya adalah yang pertama yang dilakukan adalah ini di point loopnya ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ingat di sebelum-sebelumnya program yang pernah kita buat di mata kuliah mikrokontroler ataupun awal-awal pemrograman robotika ini, mode pin itu ya, mode pin atau pin mode itu disetting atau dimasukkan biasanya di point setup. Ya kan? Nah, kalau ini sekarang tidak kita masukkan di point setup tapi kita masukkan di point loop. Artinya apa? Nanti secara periodik dia akan berganti dari mode pin output input, output, input, output, dan seterusnya. Karena kalau misalnya kita masukkan dia di point setup, itu akan hanya di setting sekali. Jadi kalau dia sebagai input, input saja, output saja. Tapi di sini tidak. Nanti akan kita setting sebagai output dan kemudian berikutnya akan kita setting sebagai input. Yang pertama di sini pin mode-nya dari pin 8 tadi ya, sensor pinnya kan di situ saya tulis sensornya 8. Kalau di program ini kan sudah ada juga nih saya tunjuk. Ini pinnya pin 8 di sini ya. Sensor pinnya pin 8. Maka pin mode untuk pin 8 itu ya. Jadi bacanya seperti itu ya. Pin mode atau mode pin untuk kaki nomor 8 atau pin nomor 8 adalah output. Sensor pin ini ya. Sensor pin ini kan tadi merujuk kepada kaki nomor 8. Digital pin 8 ya. Kemudian berikutnya di pin 8 itu kita akan tulis atau berikan output dengan kondisi low. Kondisi low ya, low. Low itu kurang lebih seperti ini. Nah, kondisi low. Ini saya garis low dan low-nya itu berapa lama? Selama 2 mikrodetik. Saya tulis itu ya, 2 mikrodetik. Nah, kalau delay yang biasa itu ya yang kita gunakan itu satuannya millisecond atau milidetik ya. Tanpa kita tulis embel-embel microseconds gitu nggak ada. Hanya delay aja dalam kurung misalkan 1000, artinya itu 1000 milidetik atau 1000 milisecond. Tapi karena kita ingin menggunakan satuan delay yang microsecond, maka kita tulis atau gunakan function delay microsecond yang ini ya. Nah, ini. Jadi kita berikan output di sensor pinnya ini selama 2 mikrosecond ini ya. Low. Kalau kita gambarkan ya sinyal low-nya. Baru kemudian kita akan berikan modenya masih mode output ya. Kita akan berikan high di sini, high. Naik ya, sinyalnya high atau kondisinya 1, tadi di sini low atau 0, kemudian 1. Satunya berapa lama atau high-nya berapa lama? 10 mikrosecond. Jadi itu yang kemudian sinyal ultrasonik yang kita berikan ke sensor ya. Maksudnya trigger yang kita berikan ke sensor high low dulu kemudian high. Dan high-nya selama 10 mikrosecond. Nah, barulah gitu ya. Barulah kita turunkan lagi ini. Jadi tadi 2 mikrosecond kondisinya low, high, kemudian turun lagi atau kita nolkan lagi di sini. Kondisinya 0 lagi ya atau low lagi. Nah, baru pada saat dia low, kita akan ubah pinnya menjadi input di sini. Bisa bayangkan? Dia disetting sebagai output dan hanya diberi waktu selama 12 mikrosecond. Kemudian dia diubah modenya menjadi mode input dan kemudian baru akan kita gunakan untuk membaca sensor ultrasoniknya atau membaca pantulan dari apa yang diterima oleh ultrasonik RX-nya ya, RX pinnya. Kan ada TX, ada RX kan. Nah, dari RX-nya ini yang akan kita baca berapa lama durasi dari sinyal yang tadi sudah kita kirimkan selama kurang lebih 12 mikrodetik tadi. Jadi kalau 12 mikrodetik kita kemudian berikan sinyal ultrasoniknya, kemudian berikutnya kita baca mantulnya berapa lama. Nah, dengan cara kita memberikan perintah pulse in di sini dan yang dibaca adalah pin 8 tadi ya, sensor pinnya kan pin 8 nih. Nah, ini pin 8 saya tunjuk. Ini pin 8, kemudian baru sebelum kita baca kita berikan apa namanya logika high dulu atau high dulu ya di pin 8 itu, baru kita nanti baca pulse in di sini. Nah, kita akan simpan
dalam bentuk variabel durasi atau duration di situ, si pulse in-nya tadi. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan dari manual book atau datasheet dari SRF 05 ini, untuk kemudian dia bisa dikonversi menjadi jarak pembacaan dalam satuan senti, maka hasil durasi waktu pemantulan tadi kita bagi dengan angka 58 di situ. Ini bukan saya ngarang-ngarang ya, tapi memang ketentuan di datasheetnya seperti itu. Jadi saya hanya mengimplementasikan di dalam bentuk program saja, bahwa jarak itu adalah hasil kalkulasi antara durasi waktu pantul tadi dengan hasil pembagian atau dibagi dengan angka 58. Angka itu dari mana itu nanti sebenarnya ada sejarahnya ya. Artinya si pembuat sensor ini sudah melakukan riset ataupun penelitian bahwa untuk nanti menghasilkan angka hasil pembacaan jarak itu dalam satuan senti, maka hasil durasi waktunya tadi, waktu dibagi dengan angka 58. Maka itu akan menghasilkan distance tadi ya. Nah, barulah kita nanti cetak atau tampilkan ini ya, distance-nya itu di apa namanya? Di serial monitor tadi. Nah, nanti kalau misalkan mau ditambahi boleh di sini nanti ya, serial monitor print LN apa. Tapi sebentar belum kita ada dulu. Nah, delay 100 milidetik. Jadi ini bukan mikrodetik ya, delaynya 100 mikrodetik. Nanti ada sejarahnya juga kenapa jeda antara hasil penghitungan ini 100 milidetik. Ini bisa dibuat lebih kencang, misalkan 50 dibuat lebih kencang lagi. Tapi menurut pengalaman nanti ada kalanya ya, si mikrokontroler itu tidak sanggup mengakomodasi atau memberikan proses pembacaan yang jedanya itu terlalu cepat. Jadi kalau misalkan di sini kita buat proses jeda pembacaannya adalah 100 milidetik, nanti dia ada spesifikasinya di manual booknya atau di datasheetnya. Kira-kira dia maksimalnya berapa ya. Baik, kita lihat. Saya sekarang highlight itu yang warna kuning ya. Durasinya atau durationnya per atau dibagi dengan 58. Kita lihat, ada sebenarnya ada sejarahnya. Sambil kita lihat ya. Ini penjelasannya. Sambil dengarkan ajan, kita baca di situ ya.
Baik, kita lanjut ya. Jadi angka 58 itu tidak ujuk-ujuk ada ya, ada peraturan ataupun ada ketentuan dari si pembuat SRF 05-nya ini untuk kemudian memberikan informasi ke kita pada saat kita memprogram ya. Kalau kita ingin dapatkan angka jarak itu dalam satuan sentimeter, maka kita membaginya dalam angka atau menggunakan angka 58. Kalau kita ingin satuan itu inci, maka kita gunakan angka 148 di situ ya. Baik, kemudian kita harus menunggu nih ya, tulisannya nih should wait 50 milisecond before the next trigger. Jadi sebelum kita nanti menyuruh atau memerintahkan dia membaca lagi, kita harus delay 50 milidetik minimal gitu. Ada tulisannya nih. Jadi kalau di bawah atau lebih kencang dari itu, misalkan 40 atau 20 bahkan atau 10 mikrosecond, itu akan bermasalah nanti proses pembacaannya ya. Jadi makanya tadi di program kita buat 100 dulu untuk mengantisipasi kalau nanti ternyata ada masalah. Tapi ini belum tentu ya, bisa jadi nanti di lapangan itu ternyata 60 saja sudah bermasalah gitu. Atau 70 atau 80 juga sudah bermasalah. Atau 100 juga bermasalah, bisa jadi ya. Nah, nanti kawan-kawan yang pada saat mencoba itu yang kemudian bisa membuktikan, oh ternyata apa yang tertulis di manual booknya ataupun data sheetnya ini itu benar apa tidak, atau sesuai dengan manual book apa tidak gitu ya. Nah itu nanti berdasarkan hasil pengujian. Nah kemudian ini ya, kemudian kita akan coba program ini dari Arduino IDE-nya. Ini contoh tampilannya nanti ya di serial monitornya di laptop. Ini sementara, bentar. Alhamdulillah. Ini kita langsung saja deh karena waktunya terbatas. Ini sebenarnya ada videonya yang saya sudah buat juga. Tapi kita langsung saja ke Arduino ya. Ntar. Saya tancapkan saja ini. Jadi programnya tadi akan kita copy paste ke Arduino ya. Ini saya masuk atau buka dulu file Blink. File Blink ya. Blink ini untuk memastikan bahwa laptop kita bisa memprogram si Arduino board ini. Nah, Arduino yang terhubung sementara ini adalah Arduino Uno, kemudian COM-nya ke COM 4 ya. Kemudian programmernya AVRI SP MK2 di sini. Ini perlu kita pastikan. Jadi yang paling gampang adalah kita buka di sini tadi ya. Kalau saya tutup nih ya. Nah, kalau saya tutup. Ini Arduino. Nah, yang baru nih ya. Kita akan buka misalkan examples, kemudian basic, kemudian Blink. Nah, kita buka dulu Blinknya. Nah, Blink ini kan hanya nanti menampilkan LED yang di port 13 itu kedap-kedip itu aja. Dan jarak kedap-kedipnya itu 1 detik ya. Baik, saya coba upload dulu. Untuk kita coba upload di sini. Jadi Blink ini yang paling sederhana, kita mengecek dan memastikan bahwa koneksi dan laptop kita bisa memprogram. Ini kan kedap-kedip ya. Seperti dulu ya. Nah, ini artinya ini perlu kita lakukan untuk memastikan bahwa programmer ini terhubung atau si Arduino board ini bisa terhubung ke laptop kita. Barulah kita kemudian bisa melakukan programan yang lebih detail ya. Saya copy pastekan ini di sini ya. Nah, ini saya matikan dulu. Ini yang tadi, yang program di slide tadi dari durasi dengan apa namanya tipe data integer, kemudian distance dengan tipe data integer juga. Kemudian nomor pin dengan tipe data byte atau sensor pinnya nih ya, nomor 8. Kemudian ini point setup, saya turunkan ke bawah nih, biar kawan-kawan nanti tidak bingung. Point setup isinya hanya satu ini ya, tidak ada isi yang lain, hanya serial begin. Nah. Ya, serial begin ini, dan kita tidak menyeting untuk pin mode-nya ini di setup ya. Karena apa? Karena kita akan gonta-ganti mode pin di void loop-nya. Jadi pin mode-nya di sini, sensor pinnya output, ya. Kemudian ini kalau saya turunkan di sini ya. Nah, digital pinnya nanti kita ubah menjadi low. Kemudian low-nya tadi selama 2 mikrosecond ya itu ya. Jadi 3 baris ini, yang pertama dia membuat mode pinnya menjadi output ya. Pin 8 tadi. Kemudian kita memberikan output low selama 2 mikrosecond di sini. Kemudian barulah kita ubah lagi, kemudian nilai outputnya menjadi high di sini.
Kenapa diubah high? Ada yang tahu nggak kenapa diubah high? Ini. Karena bisa jadi si sensor ultrasonic ini kemudian bisa bekerja dan memancarkan sinyal ultrasoniknya itu kalau diberi sinyal high seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu sih penjelasan di ininya tadi uh, di manual booknya ya. Nah, tadi yang 10 mikrosecond nih ya tadi ya. Jadi dari low 2 mikrosecond kemudian kita ubah menjadi high di sini. Kemudian berikutnya kita ubah lagi digital melalui digital rate ya, dan kita berikan ke sensor pinnya itu sinyal low lagi. Jadi tadi low, high, low lagi. Jadi 0, 1, kemudian 0 lagi. Nah, setelah kita nolkan, baru kita kemudian ubah pinnya ini, modenya dari output menjadi input di sini. Nah, kalau sudah kita berikan modenya menjadi input, maka kita bisa baca sekarang dengan perintah pulse in tadi ya. Dari pin 8, sama pinnya ini, pin 8. Kemudian ini kita berikan data high untuk nanti kita membaca 0. Jadi kebalik ya, kalau kita ingin mengirimkan data dari microcontroller ke sensor ultrasonic, kita berikan perintah high tadi ya. 0, bukan, low, high, low gitu ya. Tapi kalau kita ingin membaca data dari si sensor ultrasonic, itu kan datanya low dia. Jadi sebelum kita baca data low-nya itu kita berikan data high dulu di sini. Karena nanti akan ada data low. Jadi yang dibaca adalah perpindahan nanti dari data high ke data low itu berapa lama durasinya ya. Nah, ini itu yang kemudian kita baca dalam bentuk variabel durasi di sini. Dan variabel durasi itu kemudian kita akan kalkulasi lagi atau komputasi lagi dengan menggunakan angka 58 sesuai dengan petunjuk tadi ya. Ini dibagi 58 untuk kemudian mendapatkan data jarak atau distance yang itu satuannya adalah nanti sentimeter seperti itu ya. Nah, setelah kita dapatkan data jaraknya yang dalam satuan sentimeter tadi, baru kita tampilkan ini di serial monitornya dengan perintah serial print line ya. Print line itu print ln. Print ln itu pada saat dia sudah menyetak misalkan angkanya 30 nanti ya. Nanti dia turun lagi ke bawah, turun lagi ke bawah. Line itu maksudnya pindah baris gitu ya, pindah baris. Kalau nanti kita tidak berikan perintah print ln tapi print saja, maka nanti dia akan menyetak dari kiri ke kanan. Nanti akan kita lihat ya. Kita akan lihat. Ini tadi delaynya, tadi kan minimal 50 milisekund. Ini kita buat dulu 100 milisekund di sini ya. Baik, sekarang kita upload. Tadi tetap Arduino-nya Arduino Uno ya di sini ya. Kemudian COM-nya COM 4. Kemudian programmernya VRMK SPMK2 di sini. Baik, kita coba upload. Ini sudah terhubung, sudah nyala lampunya ya. Kita lihat. Ya, sudah nyala sekarang. Kedap-kedip ya, di sensornya kedap-kedip. Seperti tadi. Tadi sudah kita hapus dengan menggunakan program Blink. Nah, kita akan lihat di sini di serial monitor ya, tools kemudian serial monitor di sini. Atau kalau pakai shortcutnya Ctrl Shift M. Nah, ini dia. Ini kalau kita gunakan print ln ya. Sekarang kita coba printnya saya ganti print saja ya tanpa ln. Nah, gitu ya. Saya upload ulang ya. Saya upload ulang. Jarak yang akan ditampilkan nanti seperti apa kita lihat. Nah, kan dia nulisnya kan geser gitu. Kiri ke kanan terus, kita akan bingung ini angkanya berapa. Nah, karenanya kita gunakan tadi print ln di sini. Saya simpan, saya upload ulang. Saya upload ulang ya. Oke, selesai dan uploading. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Jarak yang terbaca kalau tangan saya nih ya. Kayak kertas. 13. Saya dekatkan lagi 12, 10. Tadi kan kalau secara spesifikasi dia bisa membaca 1 sampai 400 ya kalau tidak salah ya. 1 kebaca nggak?
2 ya minimal ya. Ada nggak 1? Nah, itu dia. Jadi di sini kasusnya 2. Karena saya hadapkan ke tembok. Tembok di sebelah kanan saya sekarang jaraknya 80. Karena tidak bergerak kemana-mana, dia tetap berada pada posisi hasil pembacaan 80 di situ ya. Tapi nanti untuk kawan-kawan misalkan menguji coba ya sensor ini, sensor yang manapun ya, maka harus dicoba dengan mengukur jarak realnya. Jadi kalau misalkan di sini jaraknya misalkan 80 ya, pada saat diukur oleh Ridani atau Iqbal atau kawan yang lain atau Yuda misalkan, ternyata jaraknya hanya 78 misalkan ya. Misalkan ya realnya 78 dan konsisten itu. Misalkan kalau saya arahkan ke sebelah situ. Dan jaraknya 520 ke sini 67. Misalkan ini mungkin jarak 67 ini adalah kabel nih. Saya geser dikit sana. Masih kabel kayaknya ngedetek. Nah, ini baru agak jauh. 520 ini saya kira kayaknya bermasalah nih. Karena masa jarak itu jaraknya kan sedikit, paling 2 meter ya. Atau 1,5 meter 520. Nah, ini yang perlu kita ini kan ya. Si ini tadi dia spesifikasinya kan hanya bisa mengukur maksimal 400 cm. Tapi pada saat kenyataannya itu tidak serta-merta 400 itu bisa diukur oleh sensor ini. Jadi kalau menurut saya sih efektifnya mungkin 1 meter maksimal dia bisa mengukur gitu. Yang bagus itu ya, maksudnya akurasinya sesuai dengan yang keadaan realnya. Misalkan tadi ini ya, ini jarak realnya misalkan ini kan diukurnya 81 ya. Tapi pada saat diukur oleh Yuda ke sana menggunakan meteran itu hanya 80. Kita bisa langsung ubah di sini ya. Di durasi ini, bukan, di distance-nya tadi. Durasinya dibagi 58, tadi kan jaraknya yang terbaca oleh sistem 81. Tapi oleh pengukuran real itu adalah 80. Kita bisa kurangi di sini. Kurangi 1 di situ ya. Jadi ini saya kurangi 1. Agar nanti hasil pembacaannya itu betul atau sama dengan hasil pembacaan realnya yang 80. Nah, tadi kan kalau ini kan 81 ya. Nah, sebelum kita ubah kan 81 nih. Saya tidak ubah-ubah posisinya ya, biarkan di situ. Tapi sekarang kita tutup serial monitornya. Ini programnya kita tambahin -1 ya. Jadi di dalam kurung, bentar. Di dalam kurung tetap tadi durasi per 58. Setelah durasi per 58 yang kita dapatkan angka 81 tadi ataupun angka berapapun nantinya ya, kita kurangi dengan 1. Nah, sekarang kita upload. Hasilnya harusnya nanti pengukuran di posisi yang sama, tidak bergerak. Ini akan menjadi 80 ya hasilnya ya. Oke, sudah selesai menguploadnya. Saya tidak gerakan kemana-mana posisi sensornya atau robotnya, maka hasilnya adalah 80. Karena tadi Yuda misalkan sudah melakukan pengukuran, posisi tetap seperti ini ya, di beberapa pengukuran gitu ya maksudnya. Di tembok ini diukur, hasil di sistem 81. Ternyata hasil di pengukuran realnya 80 misalkan ya. Berarti oh ini selisihnya 1 nih. Diukur lagi ke tempat lain, misalkan didekatkan jaraknya. Hasil pengukurannya misalkan 52 gitu ya. Hasil pengukuran realnya 51. Berarti ada selisih 1 cm antara hasil perhitungan atau komputasi berdasarkan hasil ultrasonik ini oleh sistem, oleh microcontroller dengan hasil pengukuran realnya. Maka kita akan berpatokan biasanya pengukuran realnya ya, pengukuran realnya. Nah, dengan kita berpatokan ke pengukuran real, kita bisa ubah atau sesuaikan tadi dengan mengurangi di sini. Kalau ternyata jarak pengukuran oleh microcontroller dengan ultrasonic sensornya ini adalah selisih atau lebih besar 1 cm dari pengukuran realnya. Jadi kalau realnya 80 tadi ya, tadi di sini 81 berarti selisihnya 1. Dan itu konsisten di semua pengukuran jarak yang tadi kurang dari 1 meter misalkan ya. Kurang dari 1 meter, 80, 81 di sininya di microcontrollernya ya. Kalau misalkan kita ukur lagi misalkan di posisi yang lain 50, 51, ukur yang lain 40, 41 dan seterusnya. Kalau ternyata sudah kita pastikan dia selisihnya 1, maka kita bisa tambahkan tadi coding programnya atau programnya di sini dengan mengurangkan angka 1 di durasinya tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya bisa juga gini. Kalau tidak di sini posisinya ya. Kita buat di bawahnya ini. Nah, kita buat di bawahnya sini distance sama dengan
Distance kurang 1. Nah, kurang ini sama nih. Sama dengan tadi ya. Kita lihat hasilnya, kita upload. Harusnya juga akan menunjukkan angka 80 kalau tidak salah ya. Kita lihat. Serial monitor. Nah, serial monitor hilang. Nah, kan sama-sama 80 ya. Hanya cara mengungkapkan di baris programnya aja yang berbeda sedikit. Nah, baik, kira-kira itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak? Redani, Rizky, Bal, Rabi, Aisyah, Novi, Nisa, Radit, ya Dika. Sebenarnya harusnya kita akan coba lagi yang sensor satunya ya, karena waktunya tidak cukup dan karena sudah azan ini. Saya tidak habiskan sampai 12.30 ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita akan sambung lagi insya Allah. Dan kalau saya ingat, mudah-mudahan ingat, minggu depan saya bawa LCD, kita pasang di situ. Dan kalau syukur-syukur lagi nanti kalau minggu depan itu sudah ada bahan praktikumnya ya, mudah-mudahan. Kita berdoa saja. Saya tidak berani memastikan. Tapi yang kita usahakan nanti kita bawa atau saya bawakan LCD-nya. Nanti kita bisa program LCD di situ. Kemudian kita bisa tampilkan. Jadi kita bisa ngelihat. Nanti kita jalankan robotnya. Misalkan kita suruh nanti berhenti di jarak 10 cm gitu ya. Kita tabrakan ke tembok, kemudian dia berhenti. Pembacaan sensornya berapa? Gitu ya. Dan biasanya ada selisih sih. Karena memang pada saat dia berhenti itu kan masih ada apa ya, gaya sentrifugal gitu ya kalau tidak salah ya. Jadi ada gaya dorong dari motornya untuk tetap terus, tapi karena oleh sensor terbaca 10 kemudian di program di stop, tapi nanti bisa jadi terbacanya 9. Jadi seperti itu, atau bahkan 8. Kita tidak pasti. Nah, kita akan lihat. Nah, itu nanti hasil pengukuran-pengukuran seperti itu yang oleh kawan-kawan kalau pas melakukan pengujian dicatat. Misalkan tadi program di setting 10 cm berhenti. Tapi pada saat dijalankan di lapangan, di program, dan dilihat hasil eksperimennya, itu ternyata dia berhentinya di posisi 10. Hasil mengukur 10, 8 gitu ya. Nah, itu dicatat selisihnya berapa. Jadi bisa dipastikan akurasinya nanti berapa persen gitu ya. Baik, saya kira itu kalau tidak ada pertanyaan, Aisyah dan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Karena sudah ajan zuhur, para bi perlu sholat ya bi ya. Nanti saya bisa sholat dengan para bi di bawah situ. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ada kesalahan tadi di proses program dan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Ini saya matikan dulu. Ini saya